Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Lilis Rodiawati, kita akan mempelajari tentang pembagian polinomial. Beberapa soal akan kita bahas dengan cara operasi aljabar dan dengan metode Horner. Jangan lupa. Yuk kita mulai. Pada video ini kita akan membahas tentang suku banyak dan teorema sisa. Coba diingat kembali pada video sebelumnya tentang pengertian suku banyak. Oke. Contohnya, tentukan derajat dan koefisien X pangkat 4 dan X pangkat 2 dari suku banyak X pangkat 5 dikurangi X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurangi 7X ditambah 10. Maka derajat suku banyaknya adalah 5, kemudian koefisien X pangkat 4-nya adalah negatif 1, dan koefisien X kuadratnya sama dengan 0. Ini pada video sebelumnya sudah kita bahas. Juga tentang nilai suku banyak. Ini sudah dipelajari di video sebelumnya, tolong diingat kembali. Sekarang kita bahas pembagian suku banyak dan teorema sisa. Pembagian suku banyak PX oleh X min A dapat ditulis dengan PX sama dengan X min A kali HX ditambah S. Oke, keterangannya. PX adalah suku banyak yang dibagi, sedangkan X min A adalah pembagi, HX adalah hasil pembagian, dan S adalah sisa pembagian. Teorema sisa. Jika suku banyak PX dibagi oleh X min A, sisanya PA. Dibagi oleh X plus A, sisanya P min A. Dibagi oleh AX min B, sisanya P B per A. Tentukan hasil bagi HX dan sisa SX dari pembagian PX sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X dikurangi 3 dengan QX sama dengan X min 1. Nah, sekarang kita bahas. Kita gunakan di sini operasi aljabar ya. Diketahui polinomialnya sama dengan PX sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X dikurangi 3. Kemudian pembagi QX sama dengan X min 1. Hasil bagi HX sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, sedangkan sisa adalah SX sama dengan K. Oke, berdasarkan definisi diperoleh PX sama dengan X min H kali HX ditambah SX. Maka sama dengan X min H-nya adalah X min 1 kalikan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ditambah K. Oke, sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X dikurangi 3
sama dengan AX pangkat 3 ditambah. Oke, sekarang min A plus B, yaitu dari min 1 kali A. X kuadrat ditambah min B plus C X ditambah min C plus K. Oke, berdasarkan aturan kesamaan dua suku banyak diperoleh koefisien X pangkat 3 yaitu 1 sama dengan A. Maka A sama dengan 1. Sekarang koefisien X kuadrat. Di sini tidak ada, berarti 0. Maka min A plus B, sehingga diperoleh B sama dengan 1. Sekarang koefisien X. X yaitu 2. Sehingga min B plus C, maka C-nya sama dengan 3. Sekarang koefisien X pangkat 0, yaitu konstanta, sama dengan negatif 3. Di sini sama dengan min C plus K, maka K-nya sama dengan 0. Jadi hasil bagi HX adalah X kuadrat ditambah X ditambah 3. Dan sisanya sama dengan SX, yaitu 0. Tentukan hasil bagi HX dan sisa SX jika suku banyak X pangkat 4 ditambah X ditambah 2 dibagi oleh X plus 1. Oke, sekarang kita bahas. PX sama dengan X pangkat 4 ditambah X ditambah 2. Ini berderajat 4. Sedangkan QX, X plus 1 berderajat 1. Berarti HX berderajat 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dan SX berderajat 1 dikurangi 1 sama dengan 0 atau konstanta. Berdasarkan operasi aljabar kesamaan dua suku banyak, maka diperoleh X pangkat 4 ditambah X ditambah 2 sama dengan X plus 1 dikali AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D ditambah S. Sedangkan X pangkat 4 ditambah X ditambah 2 maka sama dengan AX pangkat 4 ditambah A plus B X pangkat 3 ditambah B plus C X kuadrat ditambah C plus D X ditambah D plus S. Koefisien X pangkat 4 adalah 1, itu sama dengan A, maka A sama dengan 1. Koefisien X pangkat 3 yaitu di sini tidak ada ya, berarti 0, maka A plus B, ya A-nya 0, berarti B-nya sama dengan negatif 1. Sekarang koefisien X kuadrat juga tidak ada, yaitu 0, B plus C, maka C-nya sama dengan 1. Sekarang koefisien X, yaitu 1, maka C plus D sama dengan D-nya 0. Koefisien X pangkat 0, yaitu konstanta, yaitu 2, maka D plus S, dan maka S-nya sama dengan 2. Jadi HX sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan X pangkat 3 dikurangi X kuadrat ditambah X dan SX sama dengan 2. Pembahasan soal. Tentukan sisa dan hasil baginya jika X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurangi 5X
dikurangi 8 dibagi X min 2. Nah, kita jawab. Oke, dengan teorema sisa, dengan mudah kita dapat sisanya. Misal yaitu P2 sama dengan 8 ditambah 16 dikurangi 10 dikurangi 8 sama dengan 6. Tapi untuk menentukan hasil baginya kita gunakan pembagian dengan Horner dengan menggunakan bagan seperti berikut. X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 8 dibagi X min 2. Oke, kita buat Hornernya. Di sini koefisien X pangkat 3-nya adalah 1, koefisien 4X kuadratnya adalah 4, koefisien 5X adalah negatif 5, koefisien konstantanya adalah negatif 8. Nah, di sini nanti pembaginya adalah 2. Kita turunkan angka 1, kemudian kita kalikan dengan 2. Nah, setelah dikalikan 2, 1 kali 2 adalah 2, kemudian 4 ditambahkan 2 adalah 6, kemudian 6 kalikan dengan 2. Maka 12. Oke, 12 ditambahkan dengan negatif 5. Jadi 7. Kemudian 7 kalikan dengan 2. Jadi 14. Nah, sekarang negatif 8 ditambahkan dengan 14. Jadi 6 adalah sisanya. Sekarang jadi bagi hasil baginya adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Soal berikutnya, tentukan sisa dan hasil bagi jika 2X pangkat 3 dikurangi 7X kuadrat ditambah 11X ditambah 5 dibagi 2X min 1. Oke, sekarang kita jawab. 2X pangkat 3 dikurangi 7X kuadrat ditambah 11X ditambah 5 dibagi 2X min 1. Maka sisanya P setengah sama dengan 2 kali setengah pangkat 3 dikurangi 7 kali setengah pangkat 2 ditambah 11 kali setengah ditambah 5. Maka setengah pangkat 3 adalah 1/8. 2 kali 1/8 dikurangi 7 kali 1/4 ditambah 5 kali setengah ditambah 5. Nah, sama dengan 1/4 dikurangi 1/3/4 ditambah 5/2 ditambah 5. Maka jawabannya adalah 9. 2X pangkat 3 dikurangi 7X kuadrat ditambah 11X ditambah 5 dibagi 2X min 1 dapat ditulis. 2X pangkat 3 dikurangi 7X kuadrat ditambah 11X ditambah 5 sama dengan 2X min 1 kali HX ditambah S. Maka pembaginya adalah 2X min 1. Sedangkan hasil bagi adalah HX. Kemudian sisa adalah S. Sekarang untuk menghitung kita gunakan pembagian dengan Horner. Sekarang kita buat skemanya. Oke, koefisiennya kita masukkan. Untuk 2X kuadrat adalah 2. 2X pangkat 3 ya. Untuk 2X pangkat 3 adalah 2. Sedangkan X kuadratnya adalah negatif 7. X-nya adalah 11. Dan konstantanya adalah 5.
Sekarang kita turunkan angka 2. Oke, angka 2 kita kalikan dengan setengah. Ya, berarti jawabannya 1. Sekarang negatif 7 kita jumlahkan dengan 1. Berarti negatif 6. Sekarang negatif 6 kita kalikan setengah. Oke, berarti dapat negatif 3. Kita jumlahkan 11 dengan negatif 3. Berarti 8. Nah, sekarang kita kalikan lagi 8 dengan setengah. Berarti berapa? Oke, 4. Sekarang kita jumlahkan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, 9 ini adalah sisanya. Oke, sehingga dapat ditulis, kita lihat, 2x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat ditambah 11x ditambah 5 dibagi 2x min 1. Dapat ditulis 2x pangkat 3 min 7x kuadrat ditambah 11x ditambah 5 adalah, sekarang x min setengah kali 2x kuadrat min 6x ditambah 8 ditambah 9. 2x min 1 kali x kuadrat min 3x plus 4 ditambah 9. Sehingga pembagi adalah 2x min 1. Hasil bagi adalah x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Sedangkan sisa adalah 9. Soal berikutnya. Nilai M supaya 4x pangkat 4 dikurangi 12x pangkat 3 ditambah mx kuadrat ditambah 2 habis dibagi 2x min 1 adalah, oke, sekarang kita jawab. Kalau habis dibagi berarti S-nya sama dengan 0, maka P setengah sama dengan 0. Kita substitusikan, berarti 4 kali setengah kali 4 pangkat 4 dikurangi 12 kali setengah pangkat 3 ditambah M kali setengah kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Maka P setengah sama dengan 0. Maka 4 kali setengah pangkat 4 dikurangi 12 kali setengah pangkat 3 ditambah M kali setengah pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 0. Oke, maka hasilnya 1/4 dikurangi 1 setengah ditambah 1/4 M ditambah 2 sama dengan 0. 1/4 M sama dengan negatif 1/4 ditambah 1 setengah dikurangi 2. Nah, sekarang kita kalikan 4 ya supaya bulat. Maka M sama dengan negatif 1 ditambah 6 dikurangi 8. Maka M sama dengan negatif 3. Jadi nilai M adalah negatif 3. Nah, jika polinomial Px sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah ax ditambah b dibagi x min 1 bersisa negatif 4. Dan dibagi x min 2 juga bersisa negatif 4. Tentukan sisa jika Px dibagi x min 3. Oke, sekarang kita bahas. Oke, Px sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah ax ditambah b dibagi x min 1 bersisa negatif 4. Maka P1 sama dengan negatif 4. Kita substitusikan. Maka 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 kuadrat ditambah a kali 1 ditambah b sama dengan negatif 4. Maka a plus b sama dengan negatif 2. Oke, sekarang Px dibagi oleh x min 2 bersisa negatif 4. Maka P2 sama dengan negatif
Kita substitusikan, berarti 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 kuadrat ditambah 2 kali A ditambah B sama dengan negatif 4. Maka 2A ditambah B sama dengan 0. Nah, dari persamaan 2 dan 1 diperoleh A-nya 2 dan B-nya negatif 2 dikurangi negatif 2 yaitu negatif 4. Oke, polinomial PX sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 2X dikurangi 4. Maka PX dibagi X min 3 bersisa P3, yaitu sisanya P3 kita substitusikan sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 3 kali 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3 dikurangi 4, maka sama dengan 2. Hasil bagi dari X pangkat 5 dikurangi 32 dibagi X min 2 adalah titik-titik. Pembahasan. Oke. X pangkat 5 dikurangi 32. Kita masukkan ke skema. Koefisien X pangkat 5 adalah 1. Koefisien X pangkat 4 adalah 0. Koefisien pangkat 3 0. Koefisien pangkat 2 juga 0 dan koefisien X juga 0. Maka konstantanya di sini negatif 32. Sekarang pembagi. Pembagi itu X min 2. Maka X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita selesaikan. 1 kita turunkan. Ini tetap 1. Maka 1 kita kalikan 2. Berarti 2. Kemudian 2 kali ditambahkan 0. Berarti 2. Kemudian 2 kalikan 2. Berarti 4. 4 tambahkan 0 adalah 4. Kemudian 4 juga kalikan 2. Berarti 8. 8 tambahkan 0 adalah 8. Sekarang 8 kalikan 2 adalah 16. 16 tambahkan 0 adalah 16. Nah, sekarang 16 juga kalikan 2 yaitu 32. Nah, sekarang kita jumlahkan negatif 32 ditambah 32 adalah 0. Jadi hasil baginya, sekarang boleh kita urutkan dari belakang. 16 ini adalah konstanta. 8 adalah X. 4 adalah X pangkat 2. Sedangkan 2 adalah X pangkat 3. Dan 1 adalah X pangkat 4. Maka jawabannya X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah 8X ditambah 16. Maka kunci jawabannya adalah E. Jika X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah PX ditambah 6 dan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 2 dibagi X plus 1 memberikan sisa yang sama. Nilai P adalah A negatif 5, B negatif 3, C 1, D 3, dan E 5. Oke, sekarang kita bahas. X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah PX ditambah 6 dibagi X plus 1. Nah, maka di sini X plus 1, X, jadi X sama dengan negatif 1. Maka F negatif 1 sama dengan, kita substitusi, negatif 1 pangkat 3 dikurangi 4 kali negatif 1 kuadrat ditambah P kali negatif 1 ditambah 6. Kita sederhanakan sehingga P negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat 3 negatif 1, negatif 1 kuadrat 1 kali negatif 4 berarti negatif 4, P kali negatif 1 adalah negatif P ditambah 6. Jadi P negatif 1 sama dengan
1 min P. Oke, Gx tadi persamaannya sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 2. Juga sama dibagi dengan X plus 1. Maka X sama dengan negatif 1. Maka G negatif 1 sama dengan, kita substitusikan, negatif 1 kuadrat ditambah 3 kali negatif 1 dikurangi 2. Maka G negatif 1 sama dengan, 1 dikurangi 3 dikurangi 2. Maka G negatif 1 sama dengan negatif 4. Oke, kita lanjut. Maka F min 1 sama dengan G min 1. Tadi F min 1-nya sama dengan 1 min P. Sedangkan G min 1-nya adalah negatif 4. Maka min P sama dengan negatif 4 dikurangi 1, yaitu negatif 5. Maka P sama dengan 5. Nah, jadi jawabannya adalah E. Nilai sisa dari Fx sama dengan X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah X ditambah 2. Jika dibagi X plus 2 adalah A negatif 6, B negatif 4, C negatif 2, D 0, E 2. Kita tutup dengan baca hamdalah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.